Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Suratul Hasanah, NIM E 2019-1002 dari kelas Perbankan Syariah 1. Saya di sini akan memberikan tanggapan terkait video yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi 3 faktor. Oke, saya akan memberikan yang saya tangkap dari video yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis ini. Diantaranya itu ada di mana ada pengertian tentang ekonomi 3 faktor dan bagaimana aliran pendapatan, aliran siklus perekonomian 3 faktor itu, dan juga adanya jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk pajak pendapatan, atau juga ada pengertian dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung, dan yang terakhir itu ada efek terhadap efek pajak itu terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sedikit yang saya tangkap video yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis itu. Yang pertama tentang pengertian ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, atau disebut dengan atau sering dikenal dengan ekonomi 3 faktor. Nah, ekonomi 3 faktor ini merupakan ekonomi dari sektor perusahaan dan sektor pemerintah, dan juga ada yang namanya sektor rumah tangga, kayak gitu. Kalau dalam ekonomi 2 faktor ini hanya ada dua, ada sektor perusahaan ataupun ada sektor rumah tangga. Nah, di sini nih ketambahan satu, yaitu pemerintah. Jadi di ekonomi 3 sektor ini yang paling penting itu ada 3, yaitu ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, kayak gitu. Di ekonomi 2 faktor itu hanya ada dua, ada perusahaan dan ada rumah tangga, kayak gitu. Jadi ketika kita bicara tentang ekonomi 2 faktor itu kan, dalam ekonomi 2 faktor ini, di mana perusahaan itu akan memproduksi lalu mengkonsumsi. Namun sekarang ekonomi 3 faktor itu, di mana perekonomian itu terjadi ketiga sektor, ada sebuah perusahaan sebagai produsen, atau kemudian rumah tangga sebagai konsumen dan pemerintah sebagai konsumen, dan atau juga pemungut pajak sebagai pemberi subsidi kepada pemerintah, kepada rumah tangga perusahaan, kayak gitu. Jadi sudah saya paparkan tadi sedikit tentang pengertian ekonomi 3 sektor, di mana ekonomi 3 sektor ini merupakan ekonomi dari sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan sektor pemerintah. Yang di dalamnya ini, di dalam ekonomi 3 sektor ini terdapat 3 hal penting yang berperan penting, kayak gitu ya. Itu ada pemerintah, ada perusahaan, ada rumah tangga. Dan dalam ekonomi 2 sektor itu hanya ada dua yang berperan penting, yaitu ada perusahaan dan juga ada rumah tangga. Yang membedakan itu di pemerintah, kayak gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan terkait siklus perekonomian 3 sektor ya. Nah, perekonomian 3 sektor ini, dari yang saya gambar ini, di sini kan ada tiga berperan penting menurut saya tadi itu kan. Di sini ada pemerintah, ada rumah tangga, terus ada di sini yang namanya perusahaan. Nah, untuk pendapatan perusahaan ini, untuk pendapatan rumah tangga ini yang didapat dari perusahaan berupa gaji, upah, sewa, laba, dan bunga. Jadi pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga ini berupa gaji, upah, atau sewa, atau bunga, atau laba. Jadi kayak gitu. Ini mendapatkan dari yang namanya perusahaan. Nah, perusahaan ini akan memberikan upah kepada rumah tangga. Perusahaan ini akan memberikan yang namanya bunga juga kepada rumah tangga, yang itu. Nah, untuk pengeluaran pemerintah ini yaitu
eh, pengeluarannya yaitu membayar pajak kepada perusahaan, gitu ya, membayar pajak kepada perusahaan kayak gini. Dimana pemerintah perusahaan ini juga pastinya yang ada namanya membayar pajak. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yaitu berupa pajak, membayar pajak kepada pemerintah. Dan untuk rumah tangga ini pendapatannya itu diperoleh dari yang namanya gaji dan upah. Di mana rumah tangga ini akan mendapatkan gaji dan upah dari pemerintah kayak gitu. Dan untuk pengeluaran ini membayar rumah tangga ini membayar pajak kepada pemerintah, membayar pajak perseroan kayak gitu ya. Dan untuk pengeluaran juga terhadap rumah tangga kepada perusahaan ini ada rumah tangga ini akan menabung, lalu menabung kepada lembaga keuangan, lalu uang yang ada di lembaga keuangan ini akan dipinjam oleh yang namanya pemerintah. Lalu di pemerintah itu akan menginvestasikan uangnya kepada rumah tangga. Jadi itu yang dinamakan oleh pendapatan rumah tangga gitu. Mungkin cukup itu siklus yang saya tangkap dari video yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis itu. Dan untuk yang selanjutnya itu adanya campur tangan pemerintah itu menimbulkan dua perubahan penting. Jadi ketika adanya campur tangan pemerintah itu akan menimbulkan dua perubahan gitu ya. Yang pertama itu ada pungutan pajak yang dilakukan pemerintah itu menambah pengeluaran agregat ya gitu ya. Jadi pungutan pajak yang dilakukan pemerintah itu akan akan memperbesar agregat, akan menambah pengeluaran agregat gitu. Ini umpamanya nih, ketika ekonomi dua sektor itu tanpa pemerintahan, itu di situ tanpa membayar pajak, dan beda lagi dengan yang namanya ekonomi tiga sektor ini. Di ekonomi tiga sektor ini itu kan ada pemerintah, jadi ada kewajiban untuk membayar pajak. Itu. Yang selanjutnya itu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan, dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Nah, pemerintah ini akan mengambil pendapatan dari rumah tangga, ya dari industri gitu ya, mengambil pajak atau dan industri atau pajak individu dari industri kayak gitu. Jadi pemerintah ini menimbulkan perubahan penting dalam ekonomi tiga sektor ini, yaitu akan menaikkan perbelanjaan agregat. Contohnya kayak gitu dan yang tadi saya jelaskan mengenai pemerintah itu akan mengambil pendapatan dari pajak dan industri atau pajak individu dari industri kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, untuk yang pertama itu ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Dan itu akan ketika membayar pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, dan itu akan menjadi pendapatan kepada pemerintah. Jadi industri atau perusahaan juga rumah tangga itu membayar pajak kepada pemerintah itu disebut dengan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah gitu. Dan untuk yang selanjutnya itu ketika pembayaran pajak itu menjadi pendapatan oleh pemerintah, maka pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu akan apa aja yang dikeluarkan oleh pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu seperti pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Maka aliran sektor pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri itu, jadi ketika pemerintah belanja kepada perusahaan dari hasil industri berarti akan menjadi pendapatan ke industri kayak gitu. Ketika pemerintah itu belanja kepada industri, maka pendapatan itu akan dimiliki oleh industri kayak gitu. Itu akan merupakan mendapatkan pendapatan yang diperoleh oleh industri gitu. Untuk yang selanjutnya itu tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu memiliki tujuan diantaranya, yaitu yang pertama ditabung. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga ini pastinya nanti sebagian besar dari pendapatan itu tidak akan
digunakan, tentunya itu akan ada sisa ya kan. Jadi sisanya itu akan ditabung kayak gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu membayar pajak. Nah, pendapatan yang dibayar oleh rumah tangga ini tentunya juga akan membayar, tujuannya untuk membayar pajak. Dan selain ditabung, pemerintah juga akan membayar pajak gitu ya. Dan untuk yang ketiga itu konsumsi. Juga untuk konsumsi gitu. Sisanya ditabung dan yang lainnya itu untuk membayar pajak dan untuk konsumsi para konsumen gitu ya. Dan untuk yang selanjutnya itu tentang syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan. Nah, syarat keseimbangan ini tentunya adanya keseimbangan antara penawaran agregat dan agregat demand kayak gitu ya. Kedudukan antara penawaran agregat dan agregat demand ini harus sama, harus seimbang. Jadi akan terciptanya yang namanya keseimbangan pendapatan nasional kayak gitu ya. Itu kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait penjelasan atau pengertian dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini merupakan jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Contohnya nih, pemerintah mewajibkan industri itu membayar pajak sebesar 3,5%. Maka itu yang termasuk pajak secara langsung gitu. Secara langsung dari pemerintah yang memerintah para industri untuk membayar pajak sebesar 3,5, sebesar 2,5 itu secara langsung. Dan untuk pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Contohnya nih, ketika kita membeli baju. Nah, dan yang membuat baju itu kan perusahaan. Nah, perusahaan itu pastinya akan dikenakan pajak. Nah, tanpa kita ketahui, kita yang membeli pajak, kita yang sebagai konsumen itu juga dikenakan pajak, juga harus membayar pajak. Jadi, ketika kita membeli baju kepada perusahaan, maka kita juga otomatis akan membayar pajak kepada perusahaan. Contohnya nih, kita membeli baju seharga 100.000 gitu ya. Terus 2%-nya kita harus membayar pajak. Jadi tanpa kita ketahui kita juga membayar pajak kayak gitu. Itu yang namanya pajak. Nah, itu yang namanya pajak tidak langsung ya. Dan itu yang selanjutnya itu tentang bentuk-bentuk perpajak, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang diantaranya itu ada pajak regresif. Nah, pajak regresif ini merupakan pajak itu turun ketika pendapatan naik. Jadi ini pajak turun ketika pendapatan naik nih, kayak gini nih. Contohnya, ketika pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu sebesar 5 juta, maka pajaknya itu 2%. Nah, ketika pendapatannya naik itu 7 juta, maka pajaknya itu akan turun sebesar 4%. Begitulah seterusnya kayak gitu. Dan untuk pajak proporsional ini merupakan pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan kayak gitu. Pajaknya itu tetap meskipun pendapatannya naik, pajaknya itu tetap tidak akan naik, tidak akan turun kayak gitu ya. Semisal nih contoh, ketika pendapatan suatu perusahaan atau suatu toko atau satu perusahaan apa saja nih itu sebesar 7 juta ya, seumpamanya nih 5 juta aja dah, sebesar 5 juta. Jadi pajaknya itu kan sebesar 2%. Maka ketika pendapatan naik seharga 10 juta, maka pajaknya itu tetap 2%, tidak akan naik menjadi 3%, 4%, tidak. Itu yang namanya tentang prinsip yang ada dalam pajak proporsional. Jadi untuk pajak yang selanjutnya itu pajak progresif. Nah, pajak progresif ini merupakan terjadi itu apabila pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi sama-sama naik. Pajak naik itu maka pendapatan juga akan naik. Ketika pendapatan naik maka pajak juga akan naik gitu. Contohnya nih, misalnya pendapatan perusahaan sebesar 5 juta. Terus pajaknya itu sebesar 3% semua. Nanti ketika pendapatan perusahaan itu naik sebesar 8 juta, maka pajaknya juga akan naik sebesar berapa tadi ya? 5% kayak gitu tuh. Berarti kayak gitu selanjutnya. Naik sama-sama naik lah gitu. Nah, untuk yang terakhir ini terkait dengan efek pajak terhadap tabungan dan konsumsi.
Dan di sini tuh menjelaskan bagaimana pengaruh terhadap pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan kayak gitu ya. Nah, pajak ini akan menurunkan YD atau pendapatan disponsibel sejumlah T. Jadi ini akan mengurangkan yang namanya pendapatan nasional. Ketika adanya pajak ini akan mengurangi yang namanya konsumsi. Berbeda lagi dengan ekonomi dua sektor. Di ekonomi dua sektor itu kan tidak mewajibkan pajak, tidak ada yang namanya pajak. Namun di ekonomi tiga sektor ini mewajibkan yang namanya pajak karena di situ ada yang namanya pemerintah harus membayar pajak kepada pemerintah kayak gitu. Jadi ini dengan adanya pajak ini akan mengurangi konsumsi kayak gitu. Nah, sehingga rumusnya yaitu YD sama dengan Y min T. Nah, kenapa kok rumusnya YD sama dengan Y min T? Karena YD turun itu konsumsi dan tabungan juga akan turun kayak gitu. Jika YD naik maka konsumsi dan tabungan juga naik kayak gitu. Jadi di dalam rumus ekonomi dua sektor ini apa pendapatan nasionalnya ini pendapatan disposable ini turun maka konsumsi dan tabungan juga akan turun. Jadi begitu seterusnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.